kaki bengkak itu bisa fisiologis, artinya normal terjadi, tapi bisa juga akibat atau tanda dari suatu penyakit yang berbahaya. Dari kita pernah mungkin mengalami pembengkakan kaki ya. Kaki terasa besar, kalau kita pijit sedikit gitu nampak ada cekungan. Nah, penyebabnya ini memang ada yang fisiologis, ada juga yang patologis. Misalnya kita dalam keadaan perjalanan naik bis atau naik pesawat berjam-jam, itu biasanya terjadi stasis daripada aliran darah vena, sehingga pada waktu kita selesai dari perjalanan, kaki kita tampak lebih besar daripada biasanya. Seseorang yang sedang hamil, apalagi umur kehamilannya besar, itu juga biasanya disertai dengan pembengkakan pada kaki. Karena apa? Karena aliran darah venanya terhambat oleh pembesaran daripada bayinya. Jadi itu adalah hal-hal normal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kaki kita besar. Tetapi kaki kita juga bengkak bisa tanda dari suatu penyakit tertentu ya. Bisa, jangan dianggap remeh karena bisa merupakan penyakit yang berbahaya. Pertama, penyakit tanda daripada penyakit ginjal. Jadi kalau seseorang misalnya diawali dengan kelopak mata yang bengkak, terutama pagi hari, kemudian nampak tangan, perut, sama kakinya membesar, kita nyebutnya udem ya, udem anasarka, itu tanda daripada kebocoran daripada ginjal, di mana terjadi peradangan pada ginjal sehingga sejumlah protein keluar dari ginjal. Kemudian kadar protein di dalam tubuh kita tiba-tiba menurun. Nah, kadar protein yang menurun yang lazim kita sebut dengan hipoalbumin inilah yang mengakibatkan terjadinya kebocoran rembesan plasma ke organ tubuh kita, ke rongga perut, ke kelopak mata, ke kaki, yang bahkan bisa kakinya besar sekali dengan kencang, nyeri yang dirasakan. Nah, penyakit ini harus segera mendapatkan pengobatan karena ada golongan penyakit tertentu yang disebut dengan progresif glomerulonefritis. Itu kalau kita tidak antisipasi sebelumnya bisa berakhir dengan kegagalan ginjal, bahkan pasiennya bisa menjalani tahap hemodialisa. Kemudian penyakit hati, di mana hati sudah mengalami penyakit kronis, mengalami fibrosis, terjadi jaringan parut sehingga fungsi daripada hati sudah mengalami kegagalan, yaitu fungsi hati memproduksi albumin mulai mengalami kegagalan. Akibatnya kadar albumin di dalam tubuh si pasien juga mengalami penurunan, mengakibatkan mulailah terjadi penumpukan cairan di perut yang disebut dengan asites, dan biasanya juga disertai dengan penumpukan cairan pada kaki. Kelemahan jantung atau kardiomiopati juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami pembengkakan pada kaki, karena pada seorang yang mengalami kelemahan jantung itu di mana pompa jantungnya sudah tidak bisa bekerja maksimal, mengakibatkan aliran darah dari inferior terutama kaki itu tidak sebagus yang dulu. Akhirnya ketika kita bekerja, misalnya naik tangga, turun tangga, atau berdiri terlalu lama, akan terjadi penumpukan cairan pada daerah kaki. Seorang penderita diabetes, diabetes gampang sekali loh mengalami pembengkakan pada kaki, karena seorang penderita diabetes apalagi sudah mengalami yang namanya neuropati diabetik, dia tidak terasa lagi rasa sakit pada daerah kaki, sensasinya sudah mulai hilang. Kemudian benturan-benturan pada kaki, misalnya terinjak paku, itu menimbulkan tidak rasa sakit, akhirnya timbullah rasa-rasa inflamasi kaki, akhirnya kaki luka dan mengalami pembengkakan. Kemudian
Penumpukan asam urat pada sendi-sendi di daerah telapak kaki itu pun bisa mengakibatkan timbulnya peradangan, akhirnya timbullah pembekakan di daerah kaki ya. Kemudian penyakit yang lain yang disertai dengan pembengkakan kaki yang boleh dianggap kasusnya jarang tapi hampir sering terjadi ya, yang sering terlewatkan adalah limfadema. Limfadema ini adalah penumpukan cairan terutama di kaki. Karena apa? Karena adanya kerusakan daripada pembuluh darah limfe. Jadi kelenjar limfe itu ada pada semua bagian tubuh kita, kemudian berhubungan dengan pembuluh darah limfe, di mana berisikan sel-sel darah yang berguna untuk melawan infeksi. Kerusakan pada kelenjar atau pembuluh darah limfe, baik misalnya karena tumor yang mendesak pembuluh darah limfe, kemudian akibat misalnya tindakan operasi, itu bisa mengakibatkan aliran darah limfenya terhambat, akhirnya terjadilah pembekakan pada kaki. Kemudian pembekakan pada kaki juga bisa disebabkan karena trombus atau emboli yang terjadi di pembuluh darah vena, terutama pembuluh darah vena dalam. DVT ini bisa terjadi pada semua organ tubuh kita. Nah, kalau terjadi di daerah kaki, itu bisa mengakibatkan kaki yang terkena menjadi bengkak, panas, dan berubah menjadi merah kebiru-biruan. Penyebab DVT biasanya bisa terjadi karena memang kelainan daripada pembuluh darah, gangguan daripada irama jantung, atau terjadi gangguan pada kekentalan darah pada seseorang. Itu juga bisa mengakibatkan bisa terbentuknya trombosis vena dalam. Trombosis vena dalam ini bisa menimbulkan komplikasi jika trombusnya terlepas, bisa mengikuti aliran darah, bisa terjadi stroke atau serangan jantung. Kemudian insufiensi vena, di mana vena yang terjadi itu tidak bisa memompa darah kembali ke jantung karena misalnya kerusakan daripada katup daripada vena, sehingga terjadi penumpukan darah di daerah inferior. Gambarannya mirip mungkin dengan DVT, tapi pada insufiensi vena biasanya ada gambaran varises pada daerah kaki. Demikian topik kita tentang macam-macam apa saja yang mengakibatkan seseorang bisa mengalami pembengkakan pada daerah kaki. Berikutnya, video berikutnya mungkin akan ditampilkan tentang secara spesifik apa itu limfadema, apa itu trombosis vena dalam. Cukup sekian rekan-rekan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kasih komentar. Berikan apa saja yang dokter akan tampilkan untuk video-video berikutnya. Terima kasih.